Kenaikan tarif pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT paling rendah 40% dan paling tinggi 75% menuai protes para pelaku usaha hiburan. Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan kenaikan tarif pajak hiburan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengenaan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT khusus untuk hiburan, diskotik, spa, karaoke, klub malam ditetapkan paling rendah 40% hingga 75%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Kami akan mengedukasi kalian tentang Kesadaran generasi muda terhadap pajak dalam membangun negeri. Di sini kami beranggotakan 5 orang dan berasal dari Prodi S1 Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Dengan saya, Aisyah Rahmani Pratiwi dengan NPM F1G025004. Saya Regina Belinda dengan NPM F1G025030. Dengan saya, Yelsi Graciela Malau dengan NPM F1G025042. Saya Cerenida Sabita dengan NPM F1G025012. Dan saya Alsa Suci Ramadhani dengan NPM F1G025018. Jadi, di sini kami bertujuan akan mengedukasi kalian tentang pentingnya pajak. Jadi, pajak itu adalah suatu kewajiban kita sebagai warga negara. Baik dari kecil maupun besar, kita harus sudah memahami apa sih manfaat pajak. Karena pembayaran pajak itu adalah masa depan kita. Nah, jadi pembayaran pajak itu sangat penting teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, yuk ikuti kami. Selamat menyaksikan. Guys, besok kita harus bikin video perpajakan gak sih? Kira-kira kita mau ambil konsep apa nih? Konsepnya bebas kan, yang penting soal pajak. Gimana kalau mahasiswa versus pajak? Kayaknya seru tuh. Seru sih. Enggak, jangan ekstrim begitu dong, Eci. Aku nih ya, dengar kata pajak pun udah keringet dingin perasaan. Jangan. Aku ada ide. Gimana kalau kita buat tentang kesadaran mahasiswa terhadap pajak. Kan kita hidup di lingkungan yang berpajakan. Setuju Pak? Setuju sih. Kayaknya kita harus cari spot yang bagus nih. Yuk. Sedapnya sebelah nih. Love sebelah. Guys, kalian tahu nggak? Ternyata pembelian sebelah kita ini ada pembayaran PPN. Aku lihat nih di sini tadi, lihat. Ya. Nah, ada pembayaran PPN kan? Ternyata tiap kita beli makanan itu kita bayar PPN. Gitu ya? Jadi tiap aku beli jus alpukat, aku juga ada berkontribusi ke penyumbangan negara dong? Iya. Iya betul ya, berarti ini kan yang mau kita bahas di video nanti. Iya ya. Bentar, aku catat dulu ya. Oke. Oh, berarti bener ya, kita tuh hidup di lingkungan yang perpajakan. Tapi kenapa kita mahasiswa harus peduli sih? Kan kita belum gajian. Karena kesadaran soal pajak itu bukan hanya soal gaji, baik itu sudah gajian atau belum, tetapi manfaatnya sejak kita di usia dini. Oh gitu ya. Pajak membantu pembangunan fasilitas publik seperti jalan, beasiswa, rumah sakit, dan kampus. Aku ambil bagian ini ya. Oke, kalau aku ambil bagian definisi pajak aja deh, biar simpel. Kalau aku ambil contoh pajak yang dekat dengan mahasiswa aja deh, seperti fotokopi, makanan, dan juga barang online. Sekarang aku mau ambil bagian kesadaran pajak mahasiswa. Nah, kalau Aca, kita kasih closing sama opening gak sih? Kayaknya dia juga lagi OTW ke kampus sekarang. Boleh. Bagus tuh, cocok. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Mahasiswa sering sekali membayar pajak dengan PPN saat membeli makanan, minuman, dan juga alat kuliah.
Walaupun belum bekerja, kesadaran pajak penting bagi kita agar kita siap menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kita telah merasakan berbagai manfaat dari pajak. Contohnya itu fasilitas kampus dan juga layanan publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan juga layanan kesehatan. Jadi, mari bayar pajak dari mahasiswa untuk mahasiswa di masa depan. Karena bayar pajak kamu hari ini adalah masa depan kamu di masa depan. Halo teman-teman, lagi ngapain nih? Halo Cah, kami habis selesai edit video yang kita buat tadi tuh Cah. Wow, udah selesai syuting. Iya nih, akhirnya kita selesai ngeditnya. Ternyata belajar pajak tuh gak sesulit itu ya. Iya, apalagi kita kaitkan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Jadi lebih mudah kan? Terus juga hasil videonya pasti keren deh. Karena ada Aca. Ya. Yang penting kita sudah paham apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Dengan membayar pajak, masyarakat berperan serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan agar negara dapat menyediakan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan sebagainya. Beberapa ciri pajak adalah sifatnya yang wajib, terutang berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan langsung, dan dipungut oleh negara sebagai sumber keuangan yang bersifat memaksa. Pajak juga memiliki fungsi ganda sebagai sumber pendapatan negara dan alat pengatur perekonomian. Secara ringkas, pajak dapat diartikan sebagai kewajiban masyarakat kepada negara yang dipungut untuk membiayai kebutuhan negara dan pembangunan demi kemakmuran rakyat secara umum tanpa adanya balasan langsung kepada pembayar pajak. Pajak memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk menjalankan kebijakan pemerintahan di bidang sosial dan juga ekonomi. Dan yang ketiga, fungsi stabilitas. Dan yang terakhir atau yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak dimanfaatkan untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok yang mampu ke kelompok yang kurang mampu. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesadaran perpajakan merupakan pemahaman dan pengakuan seseorang atau perusahaan mengenai pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara. Kesadaran pajak mencakup pemahaman bahwa pajak adalah pembayaran yang harus dilakukan kepada pemerintah tanpa imbalan langsung. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesadaran perpajakan adalah yang pertama, edukasi dan juga kesadaran. Pemerintah dan berbagai institusi terkait harus aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak. Program sosialisasi perpajakan dapat dilaksanakan melalui berbagai saluran media, seperti televisi, radio, media cetak, dan juga media digital. Selain itu, pendidikan perpajakan harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal agar generasi muda dapat lebih memahami kewajiban perpajakan sejak dini. Yang kedua, transparansi penggunaan pajak. Masyarakat akan lebih sadar dan juga bersedia membayar pajak jika mereka mengetahui bagaimana pajak yang mereka bayarkan dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga adalah akses informasi yang mudah. Memberikan informasi yang mudah diakses tentang pajak seperti jenis pajak, metode perhitungan, dan juga metode pembayaran dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan. Situs web resmi kantor pajak dan juga layanan pelanggan yang responsif dapat menjadi alat yang ampuh. Nah teman-teman sekalian, kan udah dengar apa sih definisi, fungsi, dan apa pentingnya kesadaran kita dalam membayar pajak. Nah sebenarnya apa sih penting untuk membayar pajak? Nah bayar pajak itu kan suatu kewajiban, di mana kepentingan itu untuk kita sendiri. Yang pertama itu pembiayaan layanan publik, di mana dana pajak itu digunakan untuk mendanai berbagai layanan publik yang digunakan kita sendiri. Lalu yang kedua itu gaji pegawai negeri. Pasti ada dong ibu bapak teman-teman atau bahkan teman-teman sendiri yang ingin masuk ke pegawai negeri. Nah itu pembayarannya dari pajak ini. Lalu yang kedua itu pembangunan infrastruktur, di mana seperti jalan, lalu rumah sakit, layanan publik lainnya itu dibangun melalui pajak. Nah, itu kan digunakan untuk kita sendiri. Jadi kita membayar pajak yang digunakan untuk kita sendiri. Lalu, penyediaan kesejahteraan dan jaring pengamanan sosial, di mana dana pajak itu mendukung program-program kesejahteraan sosial, yaitu bantuan untuk kaum miskin, apalagi untuk kita mahasiswa itu ada bantuan KIPK. Lalu, itu ada pertahanan dan keamanan, di mana pajak itu mendanai
angkatan bersenjata kayak polisi, TNI, dan yang lain-lain. Lalu yang terakhir itu ada stabilitas ekonomi, di mana pemerintah itu menggunakan kebijaksanaan pajak atau fiskal untuk mengelola perekonomian yang ada di Indonesia. Misalnya dengan menyesuaikan tarif pajak nih. Jadi pemerintah dapat mengendalikan inflasi yang ada di Indonesia. Lalu itu ada pemerataan pendapatan, di mana sistem pajak itu progresif, di mana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih besar, sedangkan yang berpenghasilan lebih rendah membayar persentase pajak yang lebih kecil. Nah, secara ringkas, pajak itu adalah kontribusi wajib dari warga negara yang memungkinkan pemerintah untuk mencapaikan masyarakat yang berfungsi, adil dan sejahtera. Jadi teman-teman, seperti yang saya ucapkan pada klip video sebelumnya, membayar pajak adalah membayar masa depan kita dan anak cucu kita. Jadi kita sebagai warga negara jangan malas bayar pajak ya. Ayo, bayar pajak demi masa depan negara kita. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Nah, udah di penghujung video nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, inilah tadi hasil dari edukasi kami. Semoga teman-teman semua bisa memahami edukasi yang kami berikan, di mana pentingnya pajak dan fungsi-fungsi pajak, definisi pajak. Nah, semoga teman-teman semua bisa paham ya. Jadi, see you, bye-bye. Mari bayar pajak. Terima kasih. Nah.